Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum? Sama Bapak juga belum sarapan. Nanti habis ini kita sarapan. Ya, makan bayar sendiri tapi ya. Sebelumnya sehat? Sebelum kita belajar hari ini, lebih baiknya kita membenarkan, mengatur diri kita. Ada yang nggak rapi, silakan kita rapikan. Jilbab yang tidak rapi, silakan dirapikan. Silakan letakkan buku sama pulpen di atas buku. Selainnya taruh dalam laci ya. Biar kita fokus kepada materi kita. Oke. Sebelumnya siapa ketua kelas di sini? Mona. Mbak, silakan Mona pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar pada materi hari ini, lebih baik kita mengulas merecall kembali materi kita sebelumnya. Ada yang tahu nggak materi kita apa sebelumnya? Tentang apa? Tentang perilaku. Ada apa? Ya, perilaku tercela. Apa salah satunya? Siapa yang bisa? Yang bisa nanti Bapak kasih hadiah. Angkat tangan. Apa? Ria. Ya, itu termasuk. Oke, nanti temui Bapak ya habis kelas kita Bapak kasih hadiah. Secret. Oke, lanjut pada materi hari ini yaitu setelah dari materi kemarin yaitu tentang perilaku yang menyimpang. Sekarang kita akan belajar tentang kelihatan? Apa itu judulnya? Siapa penulisnya? Oke. Selanjutnya ini ya. Adapun yang akan kita pelajari, yang pertama munafik ataupun nifak. Yang kedua ada marah. Siapa sini yang sering marah? Kita harus sabar. Yang ketiga, keras hati. Yang keempat, ini kita masuk. Ini adalah outline pelajaran kita, oke? Selanjutnya, pengertian munafik. Munafik yaitu nifak, berasal dari akar kata nafaqo, berarti munafik. Menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Ini yang sering kita dengar kan? Ada yang berbohong ataupun berpura-pura, itu termasuk kata munafik. Kata ini diambil dari kata nafiqo, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Jadi dia membuka lubang, terus menutup lubang kembali. Kemudian, jika dicari, kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain. Sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang munafik
laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama saja. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya, kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Ya. Selanjutnya yaitu macam-macam munafik nih. Ini ya, ada beberapa macam munafik. Yang pertama ada nifak amali atau urf. Yaitu nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosial dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Ini dalam bentuk materi. Siapa yang bisa memberikan contoh munafik? Cahaya Ningrum, berikan contoh munafik. Betul. Kalau dalam suatu amali apa? Kalau dalam perbuatan? Contoh dalam perbuatan. Munafik dalam perbuatan. Lihat kata kuncinya. Seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contohnya apa? Berbohong. Itu termasuk munafik. Selanjutnya, nifak imani atau syar'i, yaitu nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang memperlihatkan keimanan dengan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka sebab orang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Siapa yang bisa memberikan contoh? Bersedekah. Kemudian, betul, itu termasuk munafik. Dia memberikan suatu kebaikan, tapi dia mengumbar-umbarnya. Sama seperti riya. Kemudian ada cara menghindari sikap munafik. Yang pertama, membiasakan bersikap dan berkata jujur. Kalau kita berjujur, insya Allah kita harus bisa melawan setan dengan selalu jujur. Kemudian yang kedua ada membiasakan diri untuk setia dan amanah. Ketika kita diberikan kepercayaan dari orang lain, kita harus amanah terhadap apa yang diberikan. Karena setia itu mahal. Oke? Selanjutnya, yang kedua yaitu marah atau godop. Kata godop berasal dari kata godibayak dobu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Banyak loh arti godop itu ternyata. Kata godop secara istilah adalah sikap tercela, di mana gejolak darah dalam seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Jadi emosional. Seseorang yang dikit-dikit diusilin ataupun dijahilin, mudah sentimen ataupun melihat sesuatu yang dia senangi, marah itu. Gadap merupakan fitrah manusia. Memang itu merupakan fitrahnya manusia. Siapa sih yang nggak marah? Nabi aja bisa marah. Apalagi kita. Oleh karena itu sikap ini haruslah dikendalikan, bahkan diredam. Semarah-marahnya kita harus bersabar, kita harus meredamkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini Allah selalu menyuruh kita ketika kita marah kepada orang lain, kita harus memaafkan orang itu. Ataupun orang bersalah dengan kita terus kita marah, kita harus memaafkan orang itu supaya kita disayangi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak negatif perlakuan marah, yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Biasanya ini dalam suatu hubungan. Kalau dalam rumah tangga, ketika suami istri marah, itu keputusan yang diambil akan berdampak buruk. Contoh, tiba-tiba nih suami lagi marah dengan istrinya dengan pikiran yang sangat kacau, tiba-tiba dia talak.
Itu kan buruk jadinya. Makanya kalau dalam marah itu keputusan bisa tidak bijaksana ataupun tidak pasti. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Ya tadi sama, kalau dalam suami istri tiba-tiba ada hubungan cerai, nah, maka hilang. Ataupun dengan tetangga ataupun dengan teman kita, kita lagi marah sama teman kita terus tidak tidak sengaja kita mengatakan hal yang tidak diinginkan, maka putus persaudaraan kita. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat, menyebabkan sakit kepala, berisiko menyebabkan serangan jantung. Nah, ini orang yang marah itu gampang juga sakit. Makanya jangan sering-sering marah. Marah boleh, tapi kita harus bisa meredamkannya. Karena kalau kita marah, itu puncak darah kita bisa tinggi. Bisa kita serangan jantung ataupun bisa lumpuh, stroke, gitu. Karena tekanan darah yang tinggi tadi. Selanjutnya, cara menghindari perilaku marah. Yang pertama, meredam rasa marah dengan sabar. Yes, kita harus sabar. Orang bersalah dengan kita maafkan. Kita bersalah dengan kita maafkan orang. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Setiap kita marah, selalu ingat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ingat Allahu akbar, Allahu akbar. Ataupun Allah. Paham? Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Ataupun bisa dengan wudu. Kan sudah marah-marah, dan ingin nenangin hati, itu bisa dengan wudu. Yang keempat, memberi maaf. Ketika orang bersalah kepada kita, janganlah kita janganlah kita menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kita harus memaafkan langsung. Kemudian yang ketiga ataupun materi yang terakhir yaitu pengertian keras hati. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Nah, ini dari keduanya tadi dirangkum menjadi satu, keras hati. Orang yang marah, orang yang munafik itu hatinya keras. Karena kalau hati keras itu susah diatur. Kalau susah diatur, meredam amarah pun susah. Memaafkan orang pun susah karena hatinya udah keras. Maka dari itu selanjutnya, nah ini cara menghindari itu. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai perenungan. Makanya kita kalau baca Al-Quran, kita dalami makna-maknanya. Kalau kita nggak tahu, kita dalami aja ayat-ayatnya walaupun kita tidak tahu artinya. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Kalau makan, kalau makan, jangan makan ketika kita lapar banget dan berhentilah makan kalau kita kenyang. Tapi jangan sampai kenyang banget. Makan ketika jangan sampai lapar banget, nanti kita bisa asam lambung ataupun penyakit lainnya. Terus jangan sampai makan sampai kekenyangan. Jadi seimbang. Jangan over, jangan kekurangan. Yang ketiga, bangun sepertiga malam. Nah, ini bagus nih. Kalau kita bisa bangun sepertiga malam, kemudian kita sholat tahajud, itu bisa menenangkan hati kita yang keras ataupun melembutkan hati kita yang keras. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu maksud dari merendahkan diri? Siapa yang tahu? Etika, apa itu merendahkan diri kepada Allah? Kita harus ingat akan Allah. Kita itu adalah makhluk hasil ciptaannya. Jadi kita harus mengingatkan Allah bahwa kita ini adalah makhluk rendahan. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kalau sering kita dengar, kalau bertemanlah dengan orang yang jualan parfum, agar kalian tercium aroma parfumnya. Dan janganlah kalian berteman dengan orang penjual apa? Minyak tanah. Ya. Dan janganlah kalian bergaul dengan orang yang menjual minyak tanah karena kalian akan
tercium ataupun ternodai oleh bau minyak tanah tadi. Itu maksudnya ya, kata-katanya itu. Jadi kalau kalian ingin menjadi soleh, ingin kalian pintar, ingin kalian baik jadi orang, bergaulah dengan orang yang baik dan jangan bergaul dengan orang yang buruk. Kita tidak melarang sih dalam hidup kita itu bergaul sama siapa. Tapi kita harus melihat dari pergaulan kita. Kita mengambil dari apa yang kita berteman gitu. Kalau kita yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Yang keenam, berempati kepada orang lain. Tidak semua orang bisa berempati. Banyak orang yang acuh tak acuh, bodoh amat dengan dirinya aja bisa, apalagi dengan orang lain. Ini rangkumannya. Ya, yang pertama itu nifak, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Itu adalah munafik. Kemudian ada godob, itu marah, kemudian mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Itu marah. Jadi marah perilaku yang emosional yang meningkat. Yang ketiga, qaswah al-qalb atau keras hati. Sekarang kita akan diskusi. Ada berapa orang kita? Ada 6 orang. Jadi tiga orang ya. Kita bikin 2 kelompok. Sekarang kalian diskusikan teladan dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dari yang 3 orang ke sini dan 3 orang ke sini. Sekarang diskusikan tentang akhlak teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih waktu 5 menit. Hasil diskusinya nanti silakan dikumpul ke depan ya, perwakilan aja. Yang sudah silakan kumpulkan di depan. Yang udah silakan kumpulkan ke depan. Kita absen dulu ya. Yang saya sebut silakan ucapkan hadir. Yang pertama, Alifiah Maharani Adisti, Cahayaning Rumpajar Pamungkas, Etika Tuti Awalia, Fahri Aditya Rahman, Igza Safa Taufikia, Mona Sofiana
Afifah. Oh maaf. Zakia Latifatun Nikmah. Baiklah, mungkin cukup sebatas ini materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Ada, silakan apa? Di dalam hadis itu sudah disebutkan jika kita ingin menenangkan orang yang berbuat gitu, ada dengan berapa cara? 3. Yang pertama, jika kamu mampu gunakanlah tangan. Yang kedua, diomongin. Yang ketiga, apa? Yang ketiga itu diam saja. Yang ketiga Bapak lupa. Yang ketiga. Ya ada 3 ya. Cuman Bapak lupa yang ketiga. Pokoknya yang pertama itu jika kita mampu gunakanlah tangan kita. Maksudnya kita tegur langsung ke orangnya. Yang kedua dengan omongan. Nah, jika kita tidak mampu, nanti yang ketiga. Nanti Bapak lupa soalnya. Ada lagi? Di sekarang itu kan udah canggih ya, udah teratur, udah termanage gitu. Kalau kita nggak sanggup, itu darurat. Berarti apa? Ada polisi, damkar, satpam, mereka yang berwajib. Malah sekarang di negara kita, ketika kita lihat ada suatu kejahatan kayak seperti maling nih, kita nggak boleh menghakimi dia. Ada orang yang bisa menghakimi mereka, kayak polisi, di persidangan hakim gitu. Karena kita sebagai sama-sama warga tidak boleh menghakimi gitu kalau untuk jam sekarang. Cukup dilaporkan kalau dia sekarang ya, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau untuk di negara kita. Ada lagi? Ya mungkin sekian. Sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini, silakan pimpin doa. Baiklah, sekian dari Bapak. Ketemu lagi di pelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.